Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supia Dwinanda dengan NIM 20032002. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan ide bisnis dari mata kuliah rancangan usaha agribisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Baiklah, di sini kita harus tahu dulu apa sih arti dari ide usaha bisnis itu. Ide usaha bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan atau pasar masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Selanjutnya, sumber ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankannya. Dengan begitu, saingannya sedikit sekali. Yang ketiga, survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan. Kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, alasan pemilihan produk atau jasa oleh pelanggan dapat kita pastikan melalui suatu survei. Survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal melalui percakapan dengan orang-orang dengan menggunakan kuesioner, wawancara, atau melalui observasi. Yang keempat, hobi atau minat. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seseorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk mandiri. Orang tidak merasa terbebani bila melakukan kegiatan yang ia sukai, terutama yang berkaitan dengan minat dan hobi. Yang kelima, kreativitas. Kreativitas seseorang dapat menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak, merupakan sumber ide bisnis. Dengan kreativitas, produk yang dihasilkan akan memiliki daya tarik tersendiri bagi kebanyakan konsumen. Yang keenam, jaringan dan relasi. Ide bisnis berdasarkan jaringan dan relasi ini memiliki keuntungan adanya tingkat kepercayaan yang baik. Semakin luas jaringan dan relasi, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk menawarkan barang atau jasa yang kita miliki. Yang ketujuh, bisnis yang dimulai. ATM, amati, turun, modifikasi. Ide bisnis yang dimulai dari membuat barang atau jasa yang sudah ada merupakan kegiatan yang paling mudah untuk dilaksanakan, dikarenakan tidak memerlukan sesuatu yang baru yang membutuhkan riset dan persiapan khusus. Pengamatan ini diperlukan bagi mereka yang ingin mendiri. Kelapan, nasihat atau saran. Mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik, dikarenakan kita akan belajar banyak dari pengalaman orang tersebut tanpa harus merasakan kegagalan orang tersebut, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang kesembilan, pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan, lalu kita akan berupaya mencari cara baru untuk mengatasinya. Cara ini akan membuka peluang munculnya ide yang menarik. Yang ke-10, penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu atau benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Dari penemuan itu, ia berhasil menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya. Yang ke-11, media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar. Misalnya, jika Anda benar-benar memperhatikan di iklan
komersial pada surat kabar atau majalah Anda. Mungkin terdapat informasi mengenai bisnis yang dijual, artikel yang terdapat di media cetak atau internet, kalau film dokumenter di TV banyak melaporkan perubahan dalam gaya hidup atau kebutuhan konsumen. Yang ke-12 pameran. Jalan lain untuk menemukan ide dari suatu bisnis adalah dengan menghadiri pameran dan pameran perdagangan. Pameran ini biasanya diiklankan di radio atau di surat kabar. Dengan menghadiri pameran secara teratur, Anda tidak hanya menemukan produk dan jasa baru, tapi Anda juga bisa bertemu dengan para penjual, pabrik, pedagang, grosir, distributor, dan pelaku bisnis waralaba. Yang ke-13, pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian yang sedemikian rupa dapat berguna karena hal tersebut merangsang kesiapan pikiran. Contoh, wirausaha yang berpikir serius mengenai ide bisnis baru akan lebih dapat menerima ide baru dari berbagai sumber. Selanjutnya, teknik mendapatkan ide bisnis. Menurut Douglas, tahun 1996, terdapat beberapa teknik untuk mendapatkan ide, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Biasanya ini dilakukan dengan para sahabat atau orang yang berpengalaman lebih. Yang kedua, berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi. Juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis, menggunakan mimpi menjadi kenyataan atau memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati, disegani, meningkatkan kepuasan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, kawin sila, yaitu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Yang keempat, keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Yang kelima, pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan, karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Pada saat menemui jalan buntu, harus mempertimbangkan pendekatan baru. Yang keenam, komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru hasil dari modifikasi ide lama dengan cara memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, membuat daftar tentang semua bagiannya dengan sistematis. Selanjutnya, dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Ketujuh, meditasi merupakan suatu teknik menghasilkan ide dan memuaskan pikiran dan perasaan. Upaya ini dilakukan agar meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental, menyiapkan secara inovatif. Pentingnya ide bisnis. Ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis, siapa target atau pasar, bagaimana cara Anda menjual produk atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran, dan produk yang menjadi pilihan, yaitu produk yang dirasakan cocok untuk diproduksi. Menurut Zimmerman, ide-ide dari wirausahawan dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi secara evaluasi semua risiko yang mungkin timbul dari terciptanya peluang usaha tersebut. Pengaruh kreativitas berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis. Setiap orang pada dasarnya sudah memiliki kreativitas di dalam dirinya. Namun kreativitas tersebut perlu diasah atau dikembangkan seseorang yang kreatif dan cenderung aktif dalam mencari informasi seputar bisnis sesuai dengan bisnis yang ingin diciptakan atau dikembangkan. Semakin kreatif seseorang, semakin aktif dalam mencari peluang bisnis. Mengembangkan ide bisnis. 1. Menentukan sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis bisa datang dari dalam diri sendiri, diberitahu oleh orang lain, hasil tukar pikiran, diskusi dengan teman, atau ingin meniru ide bisnis dari sebuah bisnis yang sudah berjalan. Yang kedua, menentukan ide bisnis yang bagus. Ide bisnis ditemukan melalui pemikiran yang positif dan kreatif. 3. Daftar ide bisnis.
Tulislah semua ide yang timbul dari pikiran sebelum benar-benar memulai bisnis. Daftar ide ini yang nantinya dijadikan pembanding antara ide yang satu dan ide yang lainnya agar benar-benar menghasilkan satu ide yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, persaingan dengan produksi asik. Biasanya konsumen membutuhkan produk yang bukan hanya murah tetapi kualitasnya bagus. Yang kelima, menentukan pemirsa atau pasar. Sekalipun idenya benar-benar hebat, itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah mengapa hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target atau orang-orang yang akan membeli dan menggunakan produk. Yang keenam, penelitian dan analisis ide. Sebelum bergerak atau memulai menjalankan bisnis, ada seharusnya gagasan itu diteliti dari berbagai perspektif. Pertama, pikiran calon pelanggan. Selanjutnya, menguji ide bisnis. Salah satu untuk menguji ide bisnis dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Menurut Fred and David 2008, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Analisis SWOT menurut David Fred. Yang pertama, kekuatan strength. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain yang berhubungan dengan para perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dijalani. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kreativitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. Yang ketiga, peluang, opportunities. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Yang keempat, ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Sekian dari penjelasan saya tentang materi pemilihan ide bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.